Halo, selamat sore teman-teman trader Bitcoin. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Bimar Pradana yang akan nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Pengalaman trading saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, berawal dari trading forex di tahun 2010. Kemudian di sekitar tahun 2019, saya mulai mengamati pergerakan harga Bitcoin dan juga gold. Saya juga udah punya sertifikat wakil penasihat berjangka dari Bapepti, dan ini sertifikatnya bisa kalian lihat di layar ya. Nah, di channel Sinergi Research ini saya yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading futures. Harapannya semoga teman-teman bisa dapetin insight market yang akurat dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune ya. Nah, sekarang mari kita langsung masuk ke charts Bitcoin aja. Kita akan cek bareng-bareng kira-kira peluang apa yang bisa kita manfaatkan di market Bitcoin untuk minggu ini. Tapi sebelum itu kita coba review dulu ya video mapping dan analisa Bitcoin yang sudah kita buat di hari Senin minggu lalu pada tanggal 10 Agustus. Waktu saya buat video analisis dan mapping Bitcoin di tanggal 10 Agustus, harga Bitcoin itu ada di kisaran sini ya teman-teman, $65.200. Di sini ada 3 skenario ya. Skenario yang pertama, harga langsung turun ke bawah di supply area ini. Skenario yang kedua, harga bergerak naik di supply area atas kemudian mantul ke bawah. Dan skenario yang ketiga, harga bergerak naik, break supply area, kemudian melakukan manipulation dan harga kembali bergerak turun ke bawah ya teman-teman. Dan analisa kita masih bekerja dengan sangat baik ya. Di skenario pertama, harga Bitcoin mantul di supply area ini, turun dari kisaran $65.200 sampai level terendahnya di kisaran $62.500. Semoga teman-teman yang menonton video mapping dan analisis Bitcoin di minggu lalu, semoga teman-teman meraih profit yang maksimal ya. Nah, bagaimana analisa dan mapping Bitcoin untuk 1 minggu ke depan? Tunggu sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu, nanti kita akan analisa bareng-bareng. Nah teman-teman, saya udah gambar ya untuk level-level dan area-area krusial yang perlu teman-teman perhatikan juga di Bitcoin ini untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi sebelum kita membahas charts berikut ini, saya mau bahas dulu dari big time frame-nya ya teman-teman. Kita akan coba lihat dulu Bitcoin dari time frame monthly. Nah, kalau teman-teman lihat dari time frame monthly berikut ini, kita akan lihat bahwa candlestick di bulan Agustus ini masih cenderung bullish ya teman-teman ya. Dan di bulan September kemarin juga udah bullish untuk Bitcoin-nya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau kita lihat siklus bear market ya di siklus sebelumnya, yaitu di sekitar tahun 2022 ya teman-teman, yang ada di sini ya 2022. Jadi waktu harga Bitcoin bear market ya, di sini bisa kita temukan untuk bullish candle yang 2 bulan berturut-turut itu cuman sekali, kemudian harga turun lagi, dan sisanya cuman ada 1 bullish candle 1 kali aja ya teman-teman, nggak ada sampai 2 kali seperti ini. Dan bisa kita lihat juga di bulan Agustus di bear market siklus yang lalu itu body candlenya bearish ya teman-teman. Tapi kalau kita coba zoom in di Agustus itu harganya sempat break high ya teman-teman dari high bulan September sebelumnya. Tapi kemudian akhirnya candlenya ditutup dengan bearish candle ya teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan candlestick di bulan Agustus tahun ini dibandingkan dengan September di tahun ini ya. Ini sudah tanggal 18 Agustus, ini body candlenya masih bullish ya. Dan masih ada waktu 12 hari lagi ya. Dan 12 hari lagi itu waktunya cukup lama. Dan bisa aja candlenya nanti berubah menjadi bearish candle ya teman-teman. Dan itu yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa secara histori itu belum ada 2 candle berturut-turut bullish, dan itu terjadi 2 kali di dalam 1 tahun itu nggak ada sama sekali. Jadi cuma 1 kali doang. Ini kemarin sudah terjadi di bulan Maret dan juga April ya teman-teman. Kemudian harganya kembali bearish ya. Kemudian kalau kita melihat arah trennya teman-teman dari time frame monthly, ini juga masih kelihatan bahwa ini trennya masih cenderung bearish ya. Belum ada terbentuk struktur market naik di time frame monthly ini. Dan kalau kita lihat juga dari high low datanya ya di bulan Agustus ini high low datanya masih bermain di dalam high low data candle bulan sebelumnya itu di September ya. Ini artinya ini harga sebetulnya masih cenderung sideways ya teman-teman. Kecuali nanti kalau misalnya harga Bitcoin mampu di-push di bulan ini sampai bisa break di atas $66.917, itu baru di sini arahnya mulai naik ya teman-teman secara candlestick. Tapi kalau kita lihat dari candle previous, ini
high datanya dia belum bisa lebih tinggi daripada high data di candle sebelumnya ya. Artinya ini masih cenderung sideways teman-teman. Nah sekarang kalau kita turun ke time frame weekly ya teman-teman. Ini untuk struktur marketnya juga masih cenderung bearish ya teman-teman. Dan ini masih belum membentuk struktur market yang bullish seperti ini ya. Jadi ini belum terbentuk. Jadi secara weekly ini arahnya masih cenderung turun ya teman-teman. Kecuali ya kalau ini level high yang ada di kisaran 67.400 ya, ini bisa di break high, maka ini membentuk struktur market naik ya teman-teman. Dan seperti yang sudah saya bilang ya di video analisis Bitcoin yang sudah saya buat sebelumnya, bahwa di tahun 2026 ini narasinya masih bear market ya teman-teman. Jadi kita masih bisa mencari peluang entry sell atau entry shortnya ya. Dan menurut saya penurunan Bitcoin ini masih belum berakhir ya. Jadi kenaikan Bitcoin ini masih sekedar koreksi dan kedepannya harga kemungkinan masih bisa melanjutkan pergerakan tren turunnya ya teman-teman. Nah untuk target penurunan Bitcoin selanjutnya ya teman-teman bisa memperhatikan level support di weekly ya, yaitu di kisaran 54.800. Kemudian support selanjutnya ada di kisaran 52.500 dan support selanjutnya lagi ada di kisaran 49.600 ya teman-teman. Nah berdasarkan siklus bear market Bitcoin ya, selama 3 siklus berturut-turut itu harga Bitcoin selalu turun 70% sampai 80% dari all time high-nya ya teman-teman. Dan untuk all time high di siklus ini kan di $126.000 ya teman-teman. Kalau kita mau ukur turunnya 55% aja dari all time high-nya, itu paling nggak Bitcoin harus menyentuh harga 56.700. Kalau turun 60% dari all time high-nya itu harusnya menyentuh 50.400 ya teman-teman. Jadi kita ambil asumsi aja kalau di bear market tahun ini katakanlah nggak sampai 70%, let's say cuma 55% atau 60%, maka kemungkinan besar harga Bitcoin bisa menyentuh dua area optimis ini ya teman-teman. Makanya kenapa saya tulis optimis, karena melihat historical bear market di 3 siklus sebelumnya ya. Jadi saya bilang ini masih area optimis. Kalau yang bawahnya lagi, area moderate itu 65% penurunan dari ATH dan 70% penurunan dari ATH itu di kisaran $44.000 sampai $36.800 ya. Kalau saya bilang ini masih antara bisa nyampe atau enggak ya. Tapi yang optimis 1-2 ini saya bilang kemungkinan besar Bitcoin bisa menyentuh area-area ini ya kalau nanti turun ya. Baru buat teman-teman yang mungkin mau serok Bitcoin atau mungkin mau cari long atau buy di Bitcoin, paling nggak tunggu harga murah banget ya di kisaran ini, baru teman-teman cari peluang buy ya, atau long ya teman-teman. Tapi kalau di kondisi saat ini saya masih yakin bahwa Bitcoin masih bisa melanjutkan pergerakan turunnya. Paling nggak untuk timelinenya kita let's say kita batasin aja ya sampai akhir tahun 2026 ini. Kalau di tahun 2026 ini harga nggak turun-turun sampai area yang kita targetkan ya di optimis 1 dan optimis 2. Misalnya harga cuma sideways di sini-sini aja, maka analisa kita udah nggak valid ya teman-teman. Mungkin ini adalah the real bottomnya ya. Karena setelah drop biasanya dia akan akumulasi panjang di bawah ya, atau hanya bermain sideways lama gitu ya di area bawah gitu. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan di Bitcoin ini. Kemudian kalau kita turun ke time frame daily ya teman-teman, sebenarnya Bitcoin ini sementara waktu ini masih bermain sideways aja ya teman-teman di range yang saya gambar ini ya teman-teman. Jadi harga hanya bolak-balik di range ini ya. Suatu saat kalau misalnya harga bisa break gitu ya dari range ini, maka kemungkinan besar harga Bitcoin bisa berpotensi untuk melanjutkan pergerakan turunnya ya teman-teman. Nah sekarang kita turun ke time frame H4 ya teman-teman untuk melihat gambaran yang lebih detailnya ya. Jadi di sini saya gambar 2 buah trendline ya teman-teman. Jadi harga Bitcoin masih bermain di dalam area triangle ini ya teman-teman. Nanti kedepannya kalau harga Bitcoin bisa break dari triangle ini ya, break bawah gitu ya, dan harga ada retest ke atas, kemungkinan besar harga Bitcoin bisa melanjutkan pergerakan turunnya lagi. Nah ini ada beberapa supply area dan demand area yang harus teman-teman perhatikan di Bitcoin ini. Supply area terdekat di time frame H4 itu di kisaran 64.500 sampai 65.500. Ini juga teman-teman bisa jadikan sebagai pijakan sell. Kemudian supply area selanjutnya di kisaran 66.100 sampai di kisaran 67.200-an ya. Ini juga
bisa dijadikan area sell, dan kemudian kalau saya lihat di atasnya lagi di sini ada area resistance ya di $68.000 teman-teman. Jadi teman-teman yang mau cari swing di Bitcoin ya dengan harapan bahwa harga Bitcoin masih bisa melanjutkan pergerakan turunnya di time frame besarnya, maka stop loss ideal paling nggak teman-teman bisa letakkan di atas level $68.000 ya kalau entry short untuk swing ya teman-teman. Dan kemudian untuk target profit shortnya paling nggak teman-teman bisa taruh di level $60.000 ya. Di sini ada demand dan ada support, atau di support terakhir ya teman-teman di kisaran 57.800. Dan untuk target penurunan yang lebih jauh lagi, teman-teman bisa targetin untuk short TP-nya di 54.800 sampai kisaran $50.000 ya teman-teman. Ini yang paling jauh ya. Sedangkan buat teman-teman yang mungkin mau mencari peluang entry buy atau entry long, paling nggak teman-teman bisa buy di demand area ini, yaitu di kisaran 60.900-an sampai $60.000 ya teman-teman. Tapi buy-nya mungkin sifatnya scalping aja ya teman-teman. Kemudian demand area selanjutnya itu ada di kisaran $59.000 sampai $57.800 ya teman-teman. Area demand ini bisa teman-teman amatin dan bisa digunakan juga untuk mencari peluang entry buy ya. Atau kalau teman-teman mau swing atau mau hold Bitcoin ketika harga turun lagi ke area murah ini, paling nggak untuk stop lossnya letakin agak jauh ya teman-teman. Teman-teman bisa gunain time frame weekly, paling nggak stop lossnya kasih ruang sampai di bawah $50.000 ya teman-teman. Takutnya teman-teman kalau misalnya buy di kisaran $58.000 ya, buy di area ini, kemudian harga Bitcoin bergerak turun ya, dan ternyata turunnya nggak sampai di bawah $50.000 dan SL-nya teman-teman itu cuman pendek gitu ya, itu udah kena stop loss duluan dan harga Bitcoin bisa terbang naik ke depannya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau buy atau swing ya, paling nggak stop loss bisa teman-teman letakkan di bawah dari level support weekly ya, yang ada di kisaran $49.677 di sini ya teman-teman. Jadi SL-nya di bawah sini. Biar kalau misalnya nanti ada liquidity hunter ya teman-teman nggak kena spike dan entry-nya masih aman dan peluang profitnya akan menjadi cukup tinggi teman-teman. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya teman-teman untuk video analisis dan mapping Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di Bitcoin ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye-bye guys. Thank you.